Prediksi Mas Danu untuk Tiara dan juga Alsyad ke depannya hubungannya ini masih berlanjut. Jadi mereka berdua masih mengklaim diri mereka bahwa mereka ini masih bagian dari pasangan. Tapi yang Mas Danu lihat di sini tidak ada happy ending dari hubungan mereka. Jadi hubungan mereka hanya sebatas sampai pacaran saja, kemudian akan bubar dan juga akan pisah dengan sendirinya. Mungkin aja banyak hal-hal yang dipaksakan oleh mantannya untuk mendorong Alsyad, dan itu dilakukan secara terus-menerus, dan itu yang bisa membuat seseorang merasa tertekan. Jadi si pria berusaha untuk meredam semua permasalahan dengan jurus diam 1000 bahasa. Tapi apabila ini berkaitan dengan darah daging ya, Mas Danu hanya bisa mendoakan supaya pihak dari si pria ini bisa ikut bertanggung jawab dan juga memberikan nafkah sebagai salah satu bentuk bantuannya. Senang sedih barengan. Awas main seneng-senengnya aja nggak bisa. Ini bisa mengganggu dari hubungan itu sendiri ke depannya seperti apa ya, karena tentunya tidak ada seseorang yang mau menjalankan hubungan yang di awal sudah terjadi gangguan besar seperti ini. Di tengah skandal pernikahan sekaligus perceraian Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa, sepupu dari Raffi Ahmad itu masih bungkam 1000 bahasa dan diduga malah memilih menghindar pelesiran ke luar negeri. Hilangnya foto-foto Alsyad Ahmad di akun Instagram ayah dan ibunda Tiara Andini saat ini seolah menjadi pertanda bahwa mereka tak lagi memberikan restu terhadap hubungan putrinya dengan Alsyad. Bahkan banyak netizen yang berspekulasi jika Tiara Andini dan Alsyad Ahmad kini telah putus. Terkuaknya mahar pernikahan Alsyad untuk Nisa sontak kembali membuat netizen geram hingga membandingkan dengan biaya pakan harimau Alsyad yang bisa menghabiskan ratusan juta rupiah per bulannya. Lantas, seperti apa pandangan tentang masa depan Alsyad Ahmad dan Tiara Andini di mata seorang anak indigo? Dan fakta baru apa lagi yang kembali terbongkar dari skandal nikah cerai Alsyad dengan Nisa? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gonjang-ganjing tentang kisah pernikahan diam-diam Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa kini semakin berbuntut panjang. Alih-alih memberikan klarifikasi setelah pulang dari liburannya di Jepang, kekasih Tiara Andini ini justru kembali berpergian dengan menggunakan maskapai penerbangan internasional yang ia perlihatkan dalam postingan di sosial medianya baru-baru ini. Terlepas dari belum adanya klarifikasi lebih lanjut dari Alsyad maupun Nisa, kini video lawas sepupu Raffi Ahmad itu dengan ketiga kakaknya pun kembali terangkat. Dalam perbincangan video tersebut, ketiga kakak perempuan Alsyad itu sempat menyinggung beberapa syarat untuk wanita yang kelak akan bersanding dengan adik bungsunya itu. Lantas, benarkah kisah asmara Alsyad dengan Nisa kala itu sempat mendapat pertentangan dari ketiga kakak perempuannya itu? Dan mengapa hingga saat ini Alsyad masih memilih bungkam dan terlihat menghindar ketimbang melakukan klarifikasi atas kabar heboh yang mencatut namanya itu? Gede banget sayapnya guys. Cerah, alhamdulillah. On the way. Anak pengen punya di Cooper dan kayak gimana sih? Yang Ceweknya gimana? enak Siap dilihat, melangkahin kita berempat. Berat 4 orang. yang enak dilihat, yang baik, yang sopan. Terus yang sayang sama Alsyad tuh yang bener-bener gitu, nggak ngeliat yang lain-lainnya lah. Dia harus bisa menjadi istri tuh yang menyayangi, aduh gimana ya, bisa karena bukan cuma laki-laki doang
bisa mengimbangi saat yang namanya Alsyad kan manusia nggak mungkin di atas terus, ntar ada saatnya ya nauzubillah, tapi bakal ada saatnya Udah berputar lah oh, ya. ya gitu. Nah itu harus bisa menerima di segala situasi dan tetap saya tetap mengisi kekosongan, mengisi kekurangan Alsyad juga gitu di saat seperti itu gitu. Senang sedih barengan. Awas main seneng-senengnya aja nggak bisa. Dia tulus sayang sama ibu bapak juga nantinya, sayang sama kakak-kakak Alsyad gitu. Ya, udah tuh banyak tadi apa aja Apalagi tuh. ya? Tinggal Soleha dong. Udah, tadi saya udah aku sebut belum? Sudah sekarang. Pengen gimana sih sebenarnya? Yang membawa Alsyad ke yang benar. Wow, mantap Yang banget. pasti yang membawa pengaruh baik untuk Alsyad, menjadikan Alsyad lebih baik lagi, lebih dewasa lagi, bisa apa ya? Kalau membimbing sih cewek harusnya enggak ya. Cuman bisa membawa, ya bisa Iya, membawa. bisa apa ya? Membawa Alsyad ke arah yang lebih baik lah. Yang pasti harus sopan. Karena walaupun kita kayak gini, kayak yang berisik, kayak apa, tapi kita tuh sangat menjunjung sopan santun ya di keluarga ini tuh gitu, sopan. Terus ya pokoknya yang apa ya, yang sebenarnya wajar-wajar aja, cuman ya itu harus inilah, harus yang di hati enak, di mata enak gitu, yang pasti gitu. Dan harus sayang sama kedua orang tua kita yang jelas, selain sama Alsyad. Kalau kita mah ya harus sayang gitu. Tapi ya Jangan yang baik-baik cuman teh belakangnya harus sayangnya Alsa tuh Dengan secara dendam. keseluruhan juga tanpa embel-embel. Yang penting itu feeling ibu, dan ibu serak apa Nah, enggak itu yang karena paling penting doa adalah orang tua itu number one. Bapak ibu tuh tanya tuh kayak gimana nih kira-kira. Iya. Kalau kata bapak ibu, udah nggak serak jangan terusin. Tapi yang pasti satu hal, dia tega untuk berpindah dalam keadaan tertentu. Mungkin aja banyak hal-hal yang dipaksakan oleh mantannya untuk mendorong Alsyad, dan itu dilakukan secara terus-menerus, dan itu yang bisa membuat seseorang merasa tertekan. Mengenai Alsyad dan juga Nisa yang Mas Danu lihat, menurut mata batin Mas Danu, ke depan itu tidak ada yang namanya pernikahan. Jadi si pria berusaha untuk meredam semua permasalahan dengan jurus diam 1000 bahasa. Tapi apabila ini berkaitan dengan darah daging ya, Mas Danu hanya bisa mendoakan supaya pihak dari si pria ini bisa ikut bertanggung jawab dan juga memberikan nafkah sebagai salah satu bentuk bantuannya. Alih-alih merasa menanggapi isu panas tersebut, Tiara Andini justru nampak terlihat tenang. Bahkan dirinya pun tak menunjukkan kesedihannya sama sekali. Berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh ayah dan ibunda Tiara, mereka justru bak menyeratkan pesan jika mereka kini tak lagi merestui hubungan putrinya dengan Alsyad. Hal itu seolah tersirat dari aktivitas sosial media ayah dan ibunda Tiara yang telah menghapus foto-foto kebersamaan mereka dengan Alsyad di Instagram pribadi mereka. Tak ayal banyak netizen yang mempertanyakan nasib hubungan asmara Tiara dengan Alsyad saat ini. Pasalnya, beberapa waktu lalu sebelum isu tersebut menjadi bola liar, Tiara dan Alsyad sempat digadang-gadang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Lantas, benarkah dengan dihapusnya foto Alsyad di beranda sosial media Tiara dan keluarganya itu menandakan bahwa Tiara dan Alsyad kini telah putus? Seperti apa pula penerawangan dari mata batin seorang anak indigo tentang masa depan asmara Tiara dengan Alsyad? Percintaan mereka ini sebenarnya adalah percintaan yang sangat mulus dan bahkan didukung oleh kedua keluarga, baik keluarga dari si pria maupun keluarga dari si wanita. Bahkan sudah mulai ada pembicaraan serius mengenai tentang hubungan yang mereka jalani saat ini sebelum adanya kejadian yang kemarin. Prediksi Mas Danu untuk Tiara dan juga Alsyad ke depannya, hubungannya ini masih berlanjut. Jadi mereka berdua masih mengklaim diri mereka bahwa mereka ini masih bagian dari pasangan. Tapi yang Mas Danu lihat di sini tidak ada happy ending dari hubungan mereka. Jadi hubungan mereka hanya sebatas sampai pacaran saja, kemudian akan bubar dan juga akan pisah dengan sendirinya. Kalau pengen lebih sukses mestinya sama mantannya ya. Tapi kalau untuk buat lebih happy mungkin sama Tiara. Karena Tiara bisa
bisa berdrama lah. Bisa membuat Alsyad merasa penting, merasa dibutuhkan. Tapi kan tergantung pilihannya apa nih. Kan masing-masing orang punya kebutuhan. Tapi mungkin dari sisi Alsyad, karena Alsyad juga sebetulnya orang yang nggak terlalu punya self confidence yang tinggi, bisa aja dia merasa terdominasi atau merasa tertekan gitu. Ini bisa mengganggu dari hubungan itu sendiri ke depannya seperti apa, ya, karena tentunya tidak ada seseorang yang mau menjalankan hubungan yang di awal sudah terjadi gangguan besar seperti ini. Bagaimana ke depannya, apakah hubungan ini bisa berjalan atau mungkin seperti apa, itu tergantung dari basic hubungan itu sendiri atau kekuatan seseorang, ya. Asal didoain semoga apapun masa cepat selesai. Jangan kita itu termakan oleh pikiran kita sendiri ketika melihat public figure. Karena dunia entertain itu banyak sekali ceritanya. Kita ambil baiknya saja. Yang buruknya sudahlah, jangan digibahkan juga terlalu jauh. Karena akhirnya tidak ada baiknya buat kita. Apalagi kalau kita sampai memaki-maki atau menghinakan atau menghakimi orang lain. Gue pikir bisa kena masalah nanti. Saya ini aja ya, saya sebagai teman aja ya, semoga cepat selesai masalahnya, sabar. Saya juga nggak tahu sih dari pihaknya wanitanya ya. Mudah-mudahan saya di tengah-tengah, jadi mudah-mudahan dua-duanya cepat selesai. Nggak peduli siapa yang salah siapa yang benar, dimusyawarahkan, diselesaikan secara baik-baik. Karena saya baca beritanya juga lumayan agak buyeng lah, buyengnya ya saya nggak mau ikut-ikutan. Terlepas dari itu semua, dari fakta-fakta yang tersaji beberapa waktu belakangan ini, netizen pun kembali dibuat geram setelah beredarnya salinan Pengadilan Agama Bandung yang menampilkan jumlah mahar yang diberikan Alsyad terhadap Nisa. Ia tertulis dalam surat duduk perkara perceraian, Alsyad disinyalir hanya memberikan mahar senilai 3 juta rupiah, yang notabene-nya saat itu Nisa sedang mengandung buah cinta mereka. Mengingat Alsyad bukanlah orang sembarangan dan lahir dari keluarga yang sangat berlimpah harta, netizen pun lantas membandingkan hal tersebut dengan pernyataan Alsyad di podcast Denny Sumargo tentang biaya bulanan yang ia keluarkan untuk sekedar memberi makan para peliharaannya hingga mencapai ratusan juta rupiah. Itu emang passion gue dari kecil, suka banget harimau, suka banget kucing sebenarnya sih. Suka banget kucing besar, liar, itu kan singa, harimau, macan tutul, jaguar, puma, banyak gitu. Lu habis berapa sih semuanya ya? Kalau misalnya makannya, perawatannya, dari binatang, berapa binatang kok punya sekarang? Paling 40. Paling 40. Gak banyak Bang, 40. Iya, lu bisa habis berapa sebulan sih? Sebulan makanan doang, kemarin gue baru bayar 70 juta sebulan makanan doang. Feeling gue 100-an juta lebih lu ada sebulan ya? Ada sama biaya pegawai. Biaya lain ya? Sekarang udah gila, mahal pusing banget Bang, ya? aduh. Ngitung dulu. Ngitung ya, 100 kali 12 bulan. 1,2 M sampai 1,5 M. Ya, kali 5 tahun, 6 M. 6 sampai 7,5 M. Iya. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.